Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Bayangan percintaan panasnya dalam mobil kembali terngiang. Albert mengusap wajahnya kasar. Untuk sementara aku titip istriku padamu. Aku pasti akan menemukan pelakunya dan menyeretnya ke penjara seumur hidupnya. Dan aku pasti bisa membuat Nana jatuh cinta lagi padaku, ucap Albert mantap. Lalu Albert menatap Kevin dengan lekat. Aku berterima kasih padamu, tapi aku mohon jangan jatuh cinta pada istriku. Aku pasti akan menyelesaikan masalahku dan akan mengambil istriku kembali. Ucap Albert penuh permohonan karena dia tahu dari mata Kevin. Jika pria itu saat ini tengah menyukai Nana, tidak akan dia biarkan Nana jatuh hati pada Kevin. Sebelum itu terjadi, Albert ingin mengejar cinta Nana lagi. Untuk itu setelah keluar dari gedung perusahaan Kevin, Albert mendatangi di mana Nana berada. Hari ini Albert sengaja tidak pergi ke kantor. Jadi dia bebas dari pengawasan Yo untuk sementara waktu. Saat ini yang terpenting adalah melindungi Nana dan bayinya. Mereka harus pura-pura mati sebelum pelaku sebenarnya tertangkap. Hingga Albert sampai di bangunan gedung apartemen Kevin. Dan kebetulan Nana saat itu tengah keluar bersama Vivi untuk mencari udara segar. Mereka berada di taman yang ada di apartemen tersebut. Di sana Albert melihat bagaimana Vivi begitu perhatiannya pada istrinya. Dan hal itu tidak Nana dapatkan dari keluarganya. "Ma, aku mau beli rujak serut di depan itu ya," ucap Nana. "Tunggu di sini saja biar Mama yang beli," sahut Vivi dengan berjalan mendekati penjual rujak serut yang ada di seberang jalan. Nana mengusap perutnya dengan bahagia. Walaupun Nana belum bisa mengingat apapun. Tapi kasih sayang keluarga Kevin dapat dia rasakan jika mereka menyayanginya dengan tulus. "Nenek belikan rujak serutnya yang sabar ya sayangku," ucap Nana berbicara pada bayinya di dalam perut. Dan Albert yang dari tadi ada di belakang Nana tertegun melihat istrinya yang seperti itu. Akhirnya Albert memberanikan diri duduk di samping Nana yang mana membuat Nana kaget. "Kau, pekiknya, kenapa bisa ada di sini?" Albert enggan menanggapi, tapi justru dia menunduk dan mencium perut Nana di sana. Membuat Nana seperti terkena serangan listrik. "Terima kasih sudah bertahan sayang," lirih Albert seolah berbicara pada anaknya. Nana yang diperlakukan seperti itu, entah kenapa air matanya tiba-tiba merembes. Rasanya jauh beda jika Albert yang melakukan itu padanya. "Sebenarnya siapa kau?" tanya Nana kemudian. Yang mana membuat Albert menegakkan wajahnya dan menatap Nana lekat. "Kepalamu memang tidak mengingatku, tapi hatimu pasti mengingatku." "Ayo kita pergi dari semuanya, deh. Kita hidup menjauh keluar kota. Kita jualan gorengan di sana." Mendengar itu, Nana langsung tersadar dan memundurkan tubuhnya.
Dasar GGS, teriak Nana. Apa itu deh, ganteng-ganteng sinting? Lepaskan aku, ronta Nana saat Albert membawanya masuk ke dalam mobilnya. Kau mau menculikku ya? Mertuaku pasti mencariku saat ini. Tapi Albert tidak menanggapi. Dia dengan cepat memasang seat belt pada tubuh Nana dengan hati-hati. Lalu Albert melajukan mobilnya ke sebuah rumah sakit yang mana membuat Nana takut. Apa yang sebenarnya pria gila itu mau lakukan padanya? Kau mau apa? Tanya Nana terbatas saat Albert membukakan pintu. Mereka sudah sampai dan Albert segera mendaftarkan Nana ke salah satu dokter kandungan. Albert sangat ingin melihat anaknya yang ada di perut Nana. Kenapa bentuknya seperti itu? Dan kenapa gambarnya buram? Aku ingin melihatnya dengan jelas, protes Albert yang baru pertama kalinya melihat layar USG. Memang begitu, Bambang, sahut Nana yang tidak enak hati dengan dokter yang memeriksanya. Panggil aku Abang, deh, jangan Bambang. Karena melihat sikap Albert, Nana meminta menyudahi sesi pemeriksaannya. Terima kasih, dok, ucap Nana saat ingin keluar dari ruangan dokter di sana. Sementara Albert terus saja memandangi foto USG anaknya yang menurutnya tidak jelas itu. Dia akhirnya membuangnya ke tempat sampah yang mana membuat Nana keheranan. Kenapa dibuang? Tanya Nana heran. Gak jelas fotonya, rumah sakit penipu. Ayo kita cari rumah sakit lain. Kita cari yang alatnya canggih yang bisa menghasilkan foto yang jelas, sahut Albert dengan santainya. Yang mana membuat Nana menarik Albert untuk duduk dan membuka ponselnya untuk menjelaskan mengenai perihal USG pada Albert. Jadi memang begitu dan juga karena usia kandunganku masih jalan 3 bulan jadi janin. Nana terus menjelaskan dengan telaten dan Albert fokus melihat wajah Nana. Dia sangat merindukan hal ini, di mana Nana selalu mengajarinya banyak hal. Cup, satu kecupan dia daratkan ke bibir Nana membuat sang empunya terkejut bukan main. Kenapa kau menciumku? Protes Nana. Karena kau cantik. Nana langsung berdeham. Tuan tanpa nama, ini sudah kelewatan. Kau menculikku setelah itu membawaku ke rumah sakit. Untuk melihat anakku kemudian kau berani menciumku? Apa kau gila? Ya, aku gila karenamu, deh. Ayo kita pacaran Backstreet, ajak Albert. Kau memang gila, sinting, sakit jiwa. Kau mau mengajakku selingkuh begitu? Jangan ngadi ya, pekik Nana kesal. Nana beranjak berdiri karena ingin meninggalkan Albert. Tapi lagi pria dominan itu justru menggendongnya dan masuk ke mobilnya lagi. Lepaskan aku mau pulang pasti mertuaku mencariku. Pinta Nana dengan berkaca, kaca membuat Albert tidak tega. Apa dia keterlaluan? Tapi dia memang tidak bisa mengendalikan diri saat ini. Apalagi pedang panjangnya tidak bisa diajak kompromi sedari tadi. Aku akan melepasmu jika kau penuhi permintaanku, ucap Albert kemudian. Apa itu? Kita main kapiten satu ronde, jawab Albert.
Apalagi itu? Albert tidak menjawab, tapi justru memperlihatkan pedang panjangnya yang tegak menantang sedari tadi. Coba lihat, deh, dia tidak mau tidur terus bangun dari tadi. Pria cabul gila, masukkan itu lagi, pekik Nana yang syok melihat benda panjang besar itu. Iya emang mau abang masukin kok, ucap Albert dengan mendekati Nana. Masukin apa? Tanya Nana gugup. Albert langsung saja menyambar bibir Nana begitu saja. Dia ingin melepas kerinduannya beberapa bulan ini yang mengira wanita yang dicintainya itu sudah tiada. Aku merindukanmu, istriku. Istri, kenapa kau selalu begini? Kenapa kau menganggap seolah aku istrimu? Cecar Nana saat ciuman mereka terlepas. Seharusnya Nana marah dicium oleh pria asing yang bukan suaminya. Tapi justru rasa penasaran kini yang melanda dirinya. Kalau aku bilang, aku suamimu, apa kau akan percaya? Tanya Albert kemudian. Suamiku Kevin, sahut Nana. Yang mana membuat hati Albert sakit mendengarnya. Istrinya menganggap pria lain sebagai suaminya. Apa kau mencintainya? Tanya Albert lagi. Itu privasi jadi aku tidak akan memberitahumu. Dan jangan kepo urusan rumah tangga orang, ketus Nana. Tapi Albert menulikan telinganya, dia mendekatkan wajahnya hendak mencium Nana lagi. Jangan begini, tolak Nana. Nana benar tidak bisa menahan debaran jantungnya. Akal sehatnya menolak tapi tubuhnya merespon sentuhan Albert pada dirinya. Aku bahkan tahu di mana semua letak tai lalatmu, D. Apa maksudmu? Tanya Nana semakin heran dengan sosok Albert. Di pergelangan tangan kirimu, di leher kananmu dan di belahan bokongmu. Di situ semua letak tai lalatmu. Mecum, cepat antarkan aku pulang, pekik Nana. Tapi hal tak terduga dia rasakan tubuhnya diangkat Albert dan didudukkan ke pangkuannya. Tentu saja membuat Nana memberontak ingin lepas dari Albert. Ah, lepas, ronta Nana. Lagi akal sehat Nana tidak bisa berpikir jernih. Bahkan tanpa sadar tangan Nana menekan kepala Albert di sana. Membuat Nana mengerang merasakan sesuatu yang nikmat. Rasa yang dilupakannya semenjak dia mengalami amnesia. Hingga mobil yang mereka tumpangi yang masih berada di parkiran rumah sakit itu bergoyang hebat. Keduanya engah dengan menyatukan kening mereka. Hingga tangan Albert mengusap perut Nana dengan lembut. Dedi memberimu kondisioner supaya rambutmu lebat, sayang. Nana berjalan menuju apartemen dengan perasaan sulit diartikan. Setelah melakukan hubungan badan dengan Albert, dia minta pulang dan sepanjang jalan pulang itu Nana hanya diam. Bahkan saat mobil Albert stop di depan apartemen, Nana langsung turun begitu saja. Teriakan Albert yang memekik di telinganya tidak dia hiraukan. Nana, pekik Vivi saat melihat Nana membuka pintu apartemen karena baru kembali. Setelah Vivi membeli rujak serut, dia kembali menemui Nana di taman. Dan alangkah terkejutnya dia mendapati jika Nana tidak ada di sana. Dia berkeliling taman dan kembali ke apartemen tapi tidak mendapati Nana. Dia sangat khawatir.
Vivi takut jika Nana dicelakai oleh pelaku yang membuat Nana kecelakaan sebelumnya. Vivi sudah mencoba menghubungi ponsel Nana, tapi nomor Nana di luar jangkauan. Akhirnya, Vivi menghubungi suami dan anaknya jika Nana hilang, tentu saja membuat Raka dan Kevin panik. Tapi, Kevin sudah menduga itu adalah perbuatan Albert. Dia tidak mungkin memberitahukan hal itu pada orang tuanya yang ada kebohongannya akan terbongkar. Yang bisa dia lakukan yaitu menunggu Nana kembali dengan harap cemas. Maafin aku, Ma. Aku tadi jalan sebentar dan melihat badut jadi lupa waktu, ucap Nana memberi alasan. Tapi kau tidak apa kan? Tanya Raka cemas pada Nana yang dia kira menantunya. Tidak apa, Pa. Lalu fokus Nana teralihkan dengan sosok Kevin. Nana mendekati Kevin dan memeluk pria itu. Dia sangat merasa bersalah pada Kevin karena merasa berselingkuh darinya. Dia benar kehilangan akal sehatnya saat bersama Albert. Maafin aku, lirih Nana. Kevin membalas pelukan Nana. Istirahatlah, kau tampak kelelahan. Nana menurut. Dia masuk dalam kamarnya dan membersihkan dirinya. Saat di kamar mandi, bayangan percintaan panasnya dalam mobil kembali terngiang di kepalanya. Apalagi wajah Albert yang tampan membuat jantungnya berdebar hebat. Aku pasti sudah gila, gumam Nana. Lalu dia teringat perkataan Albert yang menyebutkan di mana saja letak tai lalatnya. Dia melihat pergelangan tangan kirinya, lalu dia mengaca. Dan melihat leher kanannya yang terakhir dia berbalik dan melihat di belahan bokongnya. Ada, lirih Nana. Dia semakin bingung kenapa Albert bisa tahu semuanya. Dan kenapa Albert seolah menganggap bayi yang dikandungnya itu anaknya. Nana merasakan sakit kepala luar biasa karena berusaha mengingat. Di depan pintu kamar mandi itu, Kevin sudah menunggunya. Karena Nana terlalu lama di dalam membuatnya khawatir. Nana, apa kau baik? Baik saja, tanya Kevin dengan mengetuk pintu. Bersambung.